Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku pelajar SMP di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bapak cintai. Bertemu kembali dengan saya Pak Muhammad Fadli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini Bapak akan membahas tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ini adalah materi kelanjutan yang ada di bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk pertemuan yang keempat. Anak-anakku sekalian, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang beraneka ragam karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Tentu hal ini menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke negara kita. Keberagaman ini semakin menarik dengan posisi letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Tentu ini harus kita syukuri dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib kita hargai, kita syukuri. Kita wajib bersyukur atas anugerah yang kita terima saat ini dengan wujud kita selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, di balik semua apa yang sudah Bapak jelaskan di atas, ternyata bahwa keberagaman masyarakat juga memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Coba kalian perhatikan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kamu. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah seperti putusnya persahabatan, perkelahian pelajar, ya, bahkan kadang terjadi perkelahian antar kampung dan lain-lain. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, bentuk konflik yang ada pada masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang terjadi dapat kita kelompokkan berdasarkan tingkatannya. Misalnya ada konflik yang sifatnya ideologi dan ada juga konflik yang bersifat politik. Nah, konflik ideologi ini terjadi karena adanya perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya adalah konflik yang terjadi pada peristiwa G30 PKI. Nah, G30 PKI ini merupakan contoh penolakan bangsa Indonesia terhadap adanya ideologi komunis. Kemudian ada konflik politik. Nah, ini konflik politik ini merupakan pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata dari konflik politik antara lain adalah bentrok akibat proses pemilihan umum. Ya, pemilihan umum bisa pemilihan umum yang skala nasional, ya, pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, ataupun pemilihan kepala daerah, atau bahkan pemilihan kepala desa, ya. Kemudian juga contoh lain adalah bentrok menolak kebijakan pemerintah
atau menuntut sesuatu. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan jenisnya terdapat beberapa bentuk konflik yang akan kami jelaskan. Yang ada di layar ini adalah bentuk konflik pada masyarakat, yaitu antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Yang pertama adalah konflik antar suku. Konflik antar suku yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Nah, perbedaan suku sering menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah konflik antar agama. Konflik antar agama yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antar agama yang satu dengan yang lain, ataupun antar kelompok yang ada di dalam agama itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan yang lain. Nah, pertentangan ini dapat disebabkan adanya sikap rasialis, yaitu sikap yang memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Kemudian yang keempat adalah konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Nah, golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, ya, asal daerah, dan sebagainya. Inilah beberapa bentuk konflik yang ada pada masyarakat Indonesia. Anak-anakku sekalian, dari beberapa konflik yang sudah Bapak jelaskan di atas, ada beberapa penyebab konflik dalam masyarakat. Nah, konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai dengan beberapa gejala dalam masyarakat. Nah, gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain adalah yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran atas norma yang tidak tegas atau lemah. Kemudian yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang keenam, terjadi proses sosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat, dan tindakan kontroversial, serta adanya pertentangan atau konflik. Inilah beberapa penyebab yang menimbulkan konflik di dalam masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mewaspadai gejala-gejala ini sehingga konflik ini tidak terjadi. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Nah, beberapa gejala ini, yang pertama adalah gejala menguatnya egosentrisme kelompok. Saya ulangi, gejala menguatnya etnosentrisme, ya, etnosentrisme, yaitu perasaan satu kelompok yang merasa dirinya paling benar, paling baik, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai atau norma kelompoknya sendiri.
Kemudian yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa satu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Nah, stereotip ini dapat terjadi terhadap kelompok agama, ras, suku maupun golongan, seperti geng motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap yang tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran masing-masing adalah keharusan. Namun, kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kita kepada orang lain. Keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dalam mengatasi suatu persoalan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak mengembangkan sikap saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Yang keempat adalah hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Tentu hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat yang beragama. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali adanya rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nah, apa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik? Tentu akibatnya tidak baik. Nah, oleh karena itu, karena akibat-akibat konflik ini merugikan masyarakat, maka tentu kita harus menghindari adanya konflik-konflik di dalam masyarakat. Nah, salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, ya, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Apabila konflik terjadi di sekolah, hal ini akan membuat hubungan antar teman menjadi putus, suasana belajar tidak nyaman dan tidak tertib. Kemudian yang kedua, tentu akibatnya adalah kerugian harta, benda, dan korban manusia. Nah, kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Sering kita lihat adanya kerusakan fasilitas umum, ya, rumah pribadi, taman yang rusak, yang merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Nah, konflik juga dapat mengakibatkan terjadinya korban jiwa dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Nah, aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerja sama dengan kelompok lain, dan sebagainya. Ini beberapa akibat. Kemudian yang keempat adalah perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak yang menjadi korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau timbul dendam di dalam hati kita.
Nah, orang yang terlibat konflik dapat juga menjadi orang yang beringas, pemarah, dan agresif. Nah, anak-anak sekalian, uraian di atas mempertegas bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Nah, oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan senang, bermain dengan senang, bila tidak ada konflik. Nah, setiap warga masyarakat tentu berkewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat tanpa menimbulkan masalah ya akibat dari adanya keberagaman tersebut. Demikianlah anak-anakku sekalian penjelasan singkat dari Bapak tentang masalah yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan masalah-masalah ini tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Demikianlah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID belum selesai. Bapak ingatkan selalu menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi unggul, generasi yang cerdas, generasi Indonesia yang akan melanjutkan kepemimpinan masa depan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.